Permisi, Pak. Ya. Ini ada apa ya? Kok gerbangnya ditutup? Oh, ini itu anjuran dari KAJ sementara karena lagi ada virus. Iya, Jadi terkait virus corona itu, COVID-19. betul sekali. Jadi nggak ada misalnya dong? Untuk sementara ini nggak ada. Oh, sampai kapan ya? Nah, untuk waktunya itu nanti diinfokan lagi. Oh, Gitu. gitu. Terus nanti kalau saya mau misa gimana? Oh, gampang. Sekarang kan udah ada media sosial. Ya. Nah, itu bisa lewat YouTube. Nanti di situ ada. Saya kemana tuh channelnya? Itu channelnya Paroki Tangerang. Paroki Tangerang. Iya, betul Iya, sekali. dan itu langsung ada misalnya secara online. Gitu. Ada, nanti ada infonya. Bisa hari Minggu, hari-hari kita. Oh, gitu. Ya, saya udah semangat mau misa harian. Ya udah ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Iya, Selamat sama-sama. sore. Halo, selamat sore semuanya. Semoga kabarnya baik hari ini, sore yang cerah, agak mendung-mendung dikit. Kembali lagi sama saya, Yohana Deo. Oke, sore hari ini kita mau bincang-bincang lagi nih. Kali ini kita mau wawancarai salah satu anggota DPH di Paroki Tangerang tentang apa saja yang sudah dilakukan gereja Paroki Tangerang untuk umat kita gitu. Jadi langsung aja deh kita panggil sore hari ini Om Bams. Halo. Halo Deo, apa kabar? Halo. Baik. Om sendiri Kamu gimana di mana kabarnya? Kamu di mana ini? Lagi ada di pegunungan loh, bukan? Oke, Di rumah Ya. aja, hashtag di rumah aja nih. oke. Stay at home ya. Oke. Gimana Iya, Deo, apa kabar? Baik, luar biasa, sehat. Oke, jangan bosan-bosan ya, karena ada 6 poin nih dari kita yang mau kita gali tentang kerja keras paroki kita untuk umat HSPMTB, gitu ya. Oke. Udah siap belum nih? Berat nih pertanyaannya nih. Silakan. Oke. Nggak ringan-ringan. Ringan ya. Tapi kayak Iya. beda deh. Oke, pertama-tama dalam perannya Om sebagai anggota DPH di Paroki Tangerang. Jadi Paroki Tangerang itu sudah melakukan instruksi-instruksi seperti apa untuk seluruh umat di Gereja Santa Maria ini dalam keadaan virus corona ini. Oke. Saya coba mulai jawab itu dari sebelum kita masuk ke situasi darurat ya, masa kritis. Jadi sejak pernyataan Jokowi yang dimana itu ada Indonesia ada yang positif corona, kita dari paroki langsung memantau setiap berita yang ada. Tapi tetap kita mengacu pada KAJ ya. Jadi himbauan KAJ, arahan-arahan KAJ yang kita sadur, kita bukan disadur, maksudnya kita gunakan, kita coba kemas dengan bahasanya HSPMTB untuk ke umat. Jadi yang kita lakukan semasa memang dari sebelum gawat darurat itu tiba, kita memanage itu, menginformasikan itu kepada umat dengan berbagai media seperti WhatsApp group, segala macam agar kita tetap tenang. Dan kita juga selama masa itu kita rutin melakukan meeting untuk mengantisipasi andai kata skenario terburuk terjadi, dan ternyata terjadi juga kan, namanya lockdown. Gereja sampai aktivitas tutup, dan bukan hanya HSPMTB, tapi seluruh gereja. Jadi, tapi kita cukup aman karena kita sudah mengantisipasinya dengan beberapa protokol dan surat himbauan yang sudah keluar juga, bahkan paroki kita juga bikin videonya juga gitu, yang Romo kepala kita, Romo Teguh pun langsung menginstruksikan. Seperti itu.
Oke, hebat sekali ya. Padahal pertanyaan kedua, saya mau nanya nih, bentuk-bentuk instruksinya seperti apa? Oke, tadi jadi udah dijawab ya, melalui via Dijawab ya. WhatsApp, iya, Iya, oleh Romo Teguh, melalui video-videonya di kita YouTube. video YouTube maupun video yang dibikin link, kirim ke WhatsApp grup, dari calling core wheel, segala semuanya deh kita lakukan. Kita gerak cepat pokoknya gitu. Jadi dari KAJ turun update, kita kemas dengan berita yang seperti itu, lalu turun ke Calling Core Wheel sampai ke umat gitu ya. Iya, kita berharap dari Kaling dan core wheel itu mereka nanti yang menyampaikan ke umat gitu. Jadi tetap satu informasi dari paroki turun ke WhatsApp grup itu, baik mau beritanya berupa surat edaran maupun video atau himbauan-himbauan lain yang kita pakai. Itu aja sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai DPH, apa sih yang Om ketahui, tugas-tugas apa yang sudah diberikan DPH kepada masing-masing seksi dan bagian di paroki kita? Oke, contohnya begini, seperti RTG, rumah tangga gereja, yang kita lakukan, kita dalam meeting DPH, kita langsung bagaimana mengamankan, membuat protokol, membuat satu flow, prosedur di mana aktivitas gereja itu kalau misalnya terhenti, dari sampai karyawan, dari sampai umat, mondar-mandir gerejanya, terus kalau ada kegiatan apa segala macam, itu dibuat protokolnya. Itu salah satu. Terus kemudian ketika kita mengetahui bahwa ini perkembangan COVID-19 ini mulai makin masif ya, sehingga kita sudah mengantisipasi jika memang sampai terjadi gereja itu tidak bisa digunakan untuk kegiatan seperti misa, kan kumpulnya begitu banyak orang, ya kita lakukan misa online. Dan kita sudah ngatur dengan seksi liturgi, terus dengan komsos untuk yang media untuk keluar, sama kemudian bagian lain seperti seksi AV, terus kita juga kerjasama sama seksi kesehatan paroki, itu kita atur semua. Jadi kita sudah antisipasi dalam bentuk seperti protokoler, seperti SOP, dan juga seperti kita bikin tuh namanya tim-tim tanggap darurat, tim pemulihan bencana, tim untuk yang memang membantu umat keluar. Jadi yang kita lakukan itu kita bagi tugas ke setiap seksi sesuai partnya masing-masing. Jadi kayak liturgi ya berarti kan dia ngatur untuk misalnya Romo, misa koordinasi dengan Romo. Terus namanya Komsos, bagaimana dia bisa koar-koar keluar terkait protokol-protokol kita, terkait apa yang harus kita lakukan. Untuk paroki kita ya. Jadi seperti itu sih, kira-kira. Oke. Oke, selanjutnya kita kan belum tahu nih, gimana perkembangan virus corona ini di Indonesia sendiri. Apakah sudah ada langkah lebih jauh untuk mengantisipasi masa-masa atau situasi gawat yang kemungkinan akan terjadi? Contoh simpel. Kita kan tadi saya sudah bilang kita mengacu pada himbauan KAJ. Seperti dari sisi keuangan, kita pun menyadari di masa sulit ini umat juga pasti banyak yang terkendala dalam penghasilan. Kita tidak paksakan namanya ada kolektor, terus juga kita malah cadangkan dana di saat kondisi darurat gini, cadangkan dana untuk kita bisa upayakan bantu masyarakat. Seperti contoh yang sedang kita kerjakan saat ini itu adalah disinfektan massal. Mungkin kemarin sudah diliput ya tayangan-tayangannya. Itu salah satu contoh yang kalau kita bilang itu adalah aksi nyata Paskah. Jadi kita tetap tidak lupa walaupun gereja terasa tutup gitu, tidak ada kegiatan, tapi kita justru semakin banyak memperkuat kegiatan kita keluar. Karena kita percaya kita 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi kita tetap bikin antisipasi keluar. Karena tadi kan Dio kan tanya ya, ini kita nggak tahu sampai kapan. Jadi kita sudah antisipasi untuk kegiatan-kegiatan estafet yang tetap bisa menjangkau umat, dan umat tetap bisa terbantu lah dengan kehadirannya gereja, paroki terutama. Begitu. Lega. Ya, saya sebagai umat sendiri mendengarnya, berarti sudah ada persiapan yang matang, satu langkah lebih maju, gitu. Maksudnya sudah mempersiapkan. Kamu udah disemprot?
Kamu udah disemprot kan? Saya setiap hari udah disemprot. Iya, rambut Nah, saya harus keramas tiap pagi gitu karena semprotan. Iya. oke, kan terasa Jadi kan? saya Kamu datang ke gereja, kita merasakan, pun juga jaga. jadi saya udah merasakan bukti nyata aksi Paskahnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya eh, kita mengenai pandangan gereja sebagai gembala yang baik gitu. Bagaimana Mm-mm. langkah yang diambil mengenai pandangan gereja sebagai gembala yang baik? Sebenarnya itu masih satu korelasi dengan pertanyaan yang kamu tanya tadi. Sudah saya gambarkan bahwa sebenarnya itu kita melakukan satu tim-tim kecil yang terus bergerak untuk menjangkau masyarakat lewat supportnya lingkungan, wilayah. Jadi Kaling Korwil kita coba ngatur. Kayak kemarin tuh disinfektan massal kan sudah sekitar 40 lebih lingkungan sudah terbantu. Bukan sampai di situ saja, kita sudah bikin prosedur, sudah bikin caranya. Jadi kita yakin nih program ini sudah autopilot, kita bisa move ke kegiatan lainnya, ke mana? Ke program lainnya. Nah, itu bentuk di mana kita sebagai gembala yang baik. Jadi kita tetap memperhatikan umat-umat gereja, HSPMTB, kita tetap melayani, tapi nggak kita sendiri. Kita sebagai mediatornya, kita bekerja sama dengan banyak pihak. Gitu. Nah, kita juga sekarang lagi pikirkan nih, apa aja mungkin program sembako, atau program tambahan lainnya, mungkin segala macam. Intinya yang sifatnya tuh membantu, karena kita nggak tahu nih COVID ini kelarnya bisa kapan gitu. Jadi pandangan gereja intinya sebagai gembala yang baik, kita ingin tetap bisa membantu. Sebenarnya ini porsinya Romo sih kalau ngomong. Cuma kalau saya mewakili aja dari kami ya, DPH, bahwa sebenarnya bagaimana kita tetap bisa ada bersama umat, bersama intinya di kalangan sampai ke bawah pun kita tetap berasa bahwa gereja selalu mensupport, melayani gereja sebagai gembala gitu. Oke. Ada nggak sih tantangan kah atau respon-respon dari umat paroki kita yang didapatkan DPH sendiri mengenai kerinduannya mereka tentang beribadat, tentang hal beribadat, kan sudah beralih ke misa online nih. Jadi adakah tantangan atau responnya seperti apa setelah misa atau peribadatan itu diganti secara online? Oke. Tantangannya itu sebenarnya di kegiatan yang peliputannya pertama. Kenapa? Itu kan mengumpulkan massa juga gitu. Jadi protokol-protokol kesehatan harus dijalanin segala macam. Nah, itu sudah selesai. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menghidupkan suasana misa itu sendiri di dalam rumah. Tapi surprisingly, Deo, kita menerima tanggapan dan menerima update. Mereka mengirimkan foto-foto dari umat lingkungan lewat Kaling Korwil. Foto-foto bagaimana kami lihat tuh kusuk banget loh mereka. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang tantangan itu justru satu hal baru di mana mentransformasi kerinduan ini di dalam rumah, which is mereka jadi lebih tetap kusuknya dapat gitu, kami lihat gitu. Mereka welcome juga gitu. Nah, kalau dibilang tantangan, ya itu sih sebenarnya bagaimana kita kayak kemarin sempet kan itu cukup umat udah menantikan, ternyata mundur karena kita new kan, kita online-nya itu new. Jadi ternyata settingnya segala macam ada kesalahan teknis, lebih ke teknis sebenarnya. Tapi ketika itu hidup misa online itu jalan, responnya semua positif. Hampir kami dapat responnya positif. Senang sih kita sih. Berarti kita berhasil gitu. Dan umat loyal sekali gitu mengikutinya gitu. Kamu bisa juga kan? Bisa juga kan? Rindu. Oh, iya, wajib. Iya, oke. Oke.
Aduh, udah sekian banyak poin-poin yang ditanyakan. Oke. Ya, kayaknya udah terjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari saya gitu. Kerinduan-kerinduan bertanya-tanya dari umat paroki yang nantinya bakalan nonton gitu. Jadi sampai di sini aja ngobrol-ngobrol, bincang-bincang kita. Semoga dapat membantu update informasi untuk seluruh umat paroki Tangerang. Gitu aja. Kami akan terus update. Oke. Ya, hashtag dari saya tetap di rumah aja. Oke, silakan Om. Hashtag dari saya tetap stay healthy. Hashtag dari saya. Oke, bye-bye. Terima kasih. See you. Thank you. Deo, jalan Deo. Ya. Gak apa-apa. Mas, bukain pintu, ada yang mau keluar tuh. Tunggu Pak, sabar Pak, sabar. Oke, ready. Ready di rumah Pak. DPH menyusun apa? Simpelnya gini. Tunggu. Ada suara. Kayaknya mending kamu di dalam deh.